Sapote adalah tanaman yang bisa dikategorikan tanaman yang eksklusif. Dari sisi tampilan, size, itu merupakan tanaman yang masih langka di kita. Dan permintaan Cina itu kan cukup tinggi. Kalau dengan harga di kita, itu masih kalangan menengah ke atas. Perkenalkan, nama saya Pak Sam atau Pak Samlawi. Usaha kita di perbenihan dan perkebunan tanaman, khususnya untuk tanaman-tanaman yang nilai ekonominya cukup bagus. Alamatnya di Dusun Kateki, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Kenapa kita milih sapote? Sapote adalah tanaman yang bisa dikategorikan tanaman yang eksklusif. Artinya dari sisi tampilan, dari sisi size, itu merupakan tanaman yang masih langka di kita. Tapi juga ada hal-hal yang memang selama ini tidak pernah diperhatikan. Itu kaitannya dengan manfaat yang ada di sapote. Sapote bisa dikatakan tanaman antioksidan tinggi dan dengan size yang begitu besar, bisa ada yang 3 kilo. Jadi latar belakang saya kan dari dunia tanaman juga. Kita melihat prospek yang lain, khususnya untuk tanaman buah. Kalau melihat awal-awal kita ya dengan tingkat ekonomi yang katakanlah mungkin di pertanian ya dari sisi pendapatan itu kita sangat rendah. Dengan berkebun itu kita bisa melihat ya, saya tidak punya apa-apa, tanah pun saya tidak punya. Teman-teman menyampaikan bahwa saya sekarang sudah berbeda dalam artian pendapatan maupun dari sisi ekonomi kita juga sudah mulai dikatakan mapan gitu. Jadi kenapa orang tidak tertarik dengan pertanian? Itu sudut pandangnya hanya pertanian adalah harus di sawah dan kotor dan lain sebagainya. Yang nilai negatifnya itu lebih tinggi itu daripada positifnya. Ternyata dengan apa yang saya lakukan banyak menjadi inspirasi teman-teman. Yang awalnya di Kebonrejo atau di Dusun Kateki itu hanya saya sendiri, baik berkebun maupun perbenihannya. Tapi sekarang itu wilayah Kebonrejo hampir merata. Gitu. Dari sisi positifnya itu berkebun itu satu, harus belajar. Sekarang itu anak-anak muda sekarang itu rata-rata kepinginnya instan. Itu yang jadi masalah pokok. Misalnya kaitannya dengan belajar dengan tanaman itu belajar media, hama, penyakit dan lain sebagainya yang menghambat perkembangan tanaman. Saya selalu sampaikan belajar dan belajar. Insya Allah kalau memang benar-benar tekun itu kita bisa menikmati. Saya berawal dari tidak punya apa-apa. Padahal untuk pertanian kan harus membutuhkan lahan yang cukup. Nah, itu awalnya dengan sewa, dengan hasil produksi tanaman buahnya. Ketika ada orang jual kita bisa beli. Sekarang untuk kepemilikan lahan itu ya sekitar 1 hektar kita sudah punya sendiri. Kaitannya dengan pertanian itu harus bekerja kerasnya di belajar itu. Kalau untuk tenaga dan lain sebagainya, kalau kita sudah tahu eksekusinya tidak begitu berat sebenarnya. Awal-awalnya untuk sapote ini saya malah dikatakan ya orang sinting gitu. Artinya di Jawa Tengah mungkin untuk kebun itu belum begitu banyak. Saya dengan prospek sapote itu yang tadi di depan kita sampaikan bahwa sapote itu sebenarnya kan tanaman yang banyak harapan, memberikan harapan kepada kita. Dari sisi kita tidak munafik ya, dari sisi bibitnya kan juga katakanlah bibit yang dengan ukuran yang sama itu kan paling mahal. Yang kedua, jadi menurut saya kurang menarik itu kan benarnya yang disampaikan teman-teman tanaman sawo, raksasa dan lain sebagainya yang kelihatannya bombastis, belum menyentuh dengan akar permasalahan. Misalnya dengan berkebun sapote, ini sapote dengan usia 4 tahun ya. Kalau kita tanam sudah mulai bunga, itu jangka 5 tahun kita sudah menikmati 150 sampai 200 kilo. Kalau kita hanya untuk buah segar, ya untuk buah meja dan lain sebagainya, itu nanti akan bermasalah ketika populasi tanaman sapote itu tinggi, jadi overproduct gitulah.
Tapi sekarang kita mulai kerjasama dengan teman-teman yang pengolahan buah. Ini yang kita rintis itu steak, dan permintaan Cina itu kan cukup tinggi. Kalau dengan harga di kita itu masih kalangan menengah ke atas. Mulai ada permintaan itu tepung sapote, dan harganya juga cukup lumayan bagus. Kalau kita melihat ya, bisa dicek di Alibaba, itu harganya ratusan ribu. Menurut pengamatan kita, sapote itu kan bisa dipacu. Dipacu artinya karena tanaman rakus itu untuk mencapai produksi optimal itu kan lebih dekat. Satu, persyaratannya ya dengan pupuk yang cukup. Kita paham hama penyakitnya yang mengurangi produktivitasnya. Misalnya untuk sapote itu yang paling mudah ya, hama pokok hanya penyelamatan di bunga. Ketika bunga itu mulai megar, biasanya di bawah kelopak itu ada semut sama ulat. Mungkin untuk ya orang lain semut tidak bermasalah, tapi di sapote ketika bunga itu termasuk masalah besar. Kalau semut itu bisa sampai di tingkat kerusakannya bisa sampai 80-90%. Pencegahannya kita semprot dengan obat semut gitu. Makanya untuk perawatan sapote itu sangat minim sekali. Teman-teman yang punya pekarangan yang cukup untuk bisa tanam 1, 2, bahkan kalau sampai 5 batang itu kan sudah bisa sangat membantu. Di pekarangan ini kan ada 20-an pohon yang kita buahkan 10. Ternyata itu juga sudah bisa menambah pendapatan kita. Yang di pekarangan itu sudah ada pemasukan sekitar ya 30 juta. Di tanaman buah itu ketika over tidak ada solusi. Jadi maaf ini ya mungkin pemerintah belum berpikir sampai di situ. Korban pertama itu rambutan. Rambutan itu di sini sudah tidak laku. Ya, dengan harga 1.000 saja kalau pas panen raya tidak laku. Padahal itu kan bisa diolah, bisa jadi minuman, bisa jadi keripik dan lain sebagainya. Makanya kan ketika saya milih buah sapote, pertimbangan pertama itu manfaat dari buah itu. Ketika sudah ketemu manfaatnya, nah tinggal pengolahannya yang tidak mengurangi nutrisinya. Tapi kalau dengan pengolahan itu, dengan misalnya dengan pengeringan dan warna kan berubah. Tapi dengan suhu rendah, itu fisik dari olahan itu masih seperti originalnya. Penjualan itu untuk buah segar itu kita baru ketemu di Jakarta. Itu pun masih terbatas. Jadi misalnya 1 bulan itu ya sekitar 1 kintal. Harga masih lumayan. Itu sampai di sana itu 80 per kilo. Jadi prospek ke depan itu tetap cenderung di olahan, Mas. Karena kan kita diuntungkan dengan alam kita yang mungkin di daerah-daerah yang lain itu kan belum mesti cocok. Kalau melihat di daerah asal, misalnya Amerika Selatan, di kita itu bisa produktif, bisa adaptif, itu kan juga sangat bagus. Cuman ini peluang ini kan belum bisa dimanfaatkan teman-teman. Saya juga sangat sadar karena kan saya hanya dengan berkebun seperti ini, itu kalau misalnya orang Jepang, petani Jepang pernah ke sini, petani Cina pernah ke sini, Thailand, Vietnam, dari pertimbangan-pertimbangan kita dengan teman-teman itu sebenarnya ke depan itu sangat bagus. Pasar itu kalau olahan itu sebenarnya sangat terbuka luas. Cuman kan alat untuk mengolah itu yang cukup mahal itu. Ya belum begitu terjangkau. Kalau kita mau ngutang ya nanti banyak tanggungan gitu ya. Bagi teman-teman muda itu belajar untuk membuat keputusan kita mau mau terjun di dunia tanaman. Saya menyarankan dengan menanam sapote, dengan prospek sapote, insya Allah akan ekonomi kita akan terangkat. Jadi sekali lagi mungkin teman-teman muda itu tahunya saya sudah seperti ini, padahal kalau tadi sudah saya sampaikan, jadi saya berangkat di tanaman tidak punya apa-apa. Ya alhamdulillah sekarang sudah ada apa-apa. Tinggal mau belajar atau enggak. Jadi jangan ngitung dulu, belajarnya dulu. Iya. Jadi insya Allah dengan kerja tekun, dengan semangat yang tinggi, insya Allah
dengan pertanian kita tidak kalah dengan sektor yang lain. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar, kita sudah mulai dari tahun 2014 kita misalnya mau belajar perbanyakan, mau belajar berkebun, kita mau buka lebar-lebar untuk teman-teman yang mau belajar, baik di perkebunan maupun di perbeniannya. Jadi harapan kita dengan mau belajar, kita diskusi bareng itu semoga yang ingin belajar di tanaman semoga sukses. Dan alamat yang misalnya kok mau berkunjung ke kita itu di Dusun Kateki, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, nomor WA 081 392 469609. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini, agar kegiatan ini berkelanjutan itu tolong untuk di subscribe ya, Cap Capung. Terima kasih.